Walaupun Oke nih, sekarang nih gara-gara tadi Raja nyebut kata fuckboy. Buset. Menurut kalian apa definisi fuckboy dari perspektif kalian masing-masing? Aduh, aku malu. Gue tuh berasa ngomongin diri gue sendiri tuh gak sih? Diri gue yang dulu. Diri gue yang dulu. Kalau kalian nggak tahu ya, jadi si Izil tuh emang fuckboy. Si Raja mantan fuckboy. Nah, mereka berdua nurunnya ke gua. Gue bukan mantan fuckboy. Nanti kita dihujat dong. Oh iya, jangan. Dihujat, Cuk. Gak ada nih fuckboy jelek kayak gini, Cuk. Fuckboy. Kita tuh hanya deket dengan banyak cewek, cuma kita itu orang baik yang terjebak di image buruk. Itu dia. Udah lanjut. Gimana nih menurut kalian perspektif menurut kalian fuckboy itu kayak apa? Oke, orang yang di bawah dulu. Iya. Yang berpengalaman. Ya lu dong. Lu karena lu bawah. Kalau gue Izil paling bawah. Enggak, lu di bawah gue. Lu di bawah. Gue dulu deh. Ini gue ngomongin masa lalu gue, bukan karena gue fuckboy, tapi karena gue baik deket sama cewek. Fuckboy itu gue nggak tahu ya, karena gue bukan fuckboy. Kalau menurut gue tuh lebih menjurus ke softboy, ya kan? Yang dimana softboy itu lebih jahat sebenarnya, karena mereka pakai perasaan. Menurut gue nih, kalau fuckboy itu banyak yang bilang kayak fuckboy itu jahat, mereka buat banyak cewek sayang ke mereka tapi habis itu ngilang. Sebenarnya, menurut gue sebenarnya tuh kayak banyak yang bilang para fuckboy itu jahat ke cewek, tapi menurut gue fuckboy sebenarnya mereka tuh sakit main dalam hatinya, karena namanya fuckboy mereka dekat sama banyak cewek dong, ya kan? Jadi sakiti dengan banyak cewek. Ntar lu dengar kata-kata gue, mereka naruh sayang mereka ke semua cewek yang mereka deketin, ya kan? Dan kalau misalkan mereka nggak dapat cewek-ceweknya, di situ dia bakal ngerasa kayak sakit hati. Sebenarnya sih gitu. Sebenarnya bukan fuckboy sih kalau menurut gue, mereka hanya deket sama banyak cewek, cuma naruh perasaan ke situ. Kalau fuckboy. Sekarang siapa nih? Gua atau Ricky yang itu definisi fuckboy dari gue. Itu definisi fuckboy dari gue. Kalau gue, menurut gue, kalau fuckboy itu dia akan mendekatkan cewek lebih dari satu, bahkan bisa lebih dari 2 gitu. Aku malu. Usah. Tapi ketika dia udah nemu yang cocok, dia akan loyal dengan yang cocok itu. Benar. Kalau menurut gue itu. Jadi para orang-orang yang bilang di sana fuckboy itu jelek atau apa, tidak semua fuckboy itu akan selalu dicap jelek. Gitu. Karena gue jujur. Karena contoh si orang yang di bawah gue ini Raja. Iya. Gimana tuh? Gue tahu Raja itu kayak Raja selalu dulu nih. Setiap hari dia akan bilang ke gue kayak, Tantan, gue dapet cewek lagi nih. Dan itu pun jumlahnya nggak normal ya? Normanya nggak normal. Sehari 3, selalu gitu. Tapi ketika dia udah kayak anjing, dia cocok banget nih sama gue. Dia akan serius dengan cewek itu. Dan gak akan ngedeketin cewek-cewek lain. Paham. Situ. Baru tadi, sebenarnya gue tadi tuh pengen ngomong itu. Cuma dia buka kartu duluan sih. Ya, kalau gue, definisi fuckboy. Apa buat nge-fuck doang, dibuat pak doang terus pergi. Kalau gue berbanding terbalik sih ya sama omongan kalian sih. Gue bukan maksudnya jahat atau apa ya, tapi ya gimana ya, namanya dari definisinya aja udah fuck sama boy gitu. Dua kata yang beda gitu. Cuff boy. Kita ganti jadi cuff juga boy. beda. Astagfirullah. Konotasinya juga udah beda gitu loh. Dan gue nganggep orang-orang kayak gini ya yang nggak berperasaan aja. Soalnya orang-orang kayak gini ya gimana ya? Mereka tahu tipe-tipe cewek yang bakal dia kejar, dan mereka tahu juga yang mana yang harus disakitin, yang mana yang enggak bakal disakitin sama dia. Dan mereka tahu pastilah gimana trik-triknya gitu loh, tips and trick untuk mendapatkan perempuan. Jadi itu sebenarnya bahaya ya, karena gimana ya? Ya kita juga butuh perempuan gitu. Kita butuh satu perempuan di hidup kita gitu. Kalau misalkan diambil semua sama si fuckboy ini kan ya susah gitu kita. Rakus anjing.
Tolonglah. Bajingan yang Tolong beri kami hidup. Bajingan. Tapi kita udah enggak, kita udah tobat. Iya, kita udah gue loyal jujur-jujuran sekarang. aja ya. Gue sebelum pacaran sama cewek gue yang sekarang, tanya Raja, tanya Izul, gue ngechatin banyak cewek. Benar sekali. Astagfirullahaladzim. Nih kayak misalnya Izul kayak ngirim-ngirim foto cewek gitu. Pasti gue tanya, anjing itu siapa? Terus nanti dia kasih Instagramnya, nanti gue follow, gue langsung DM gitu. Kalau enggak, biasanya ya, gue sama Izul selalu live Instagram buat cewek-cewek mencari perempuan. Jadi kalau misalnya ada yang ini, nanti kita misalnya gue mancing mereka, Izul juga mancing mereka. Ricky mancing mereka. Gue langsung wah anjing nih. Nanti gue bilang, follow. Nah setelah follow baru gue DM. Bener. Gitu. Tapi nih menurut gue ya, di saat cowok nih, misalkan mereka deketin cewek nih, ya kan? Terus mereka ngomong, aku cuma ngechat sama kamu doang kok. Fucking bullshit, man. Yes, that's a fucking bullshit. Itu bullshit banget. Gue ngerasa di diri gue, emang gue ngerasa, nih gue ngaku nih. Namanya cowok, mereka kalau deket sama cewek, walaupun belum pacaran, mereka pasti deket sama semua cewek. Karena apa? Di saat lo gak dapet cewek A, lo masuk punya cewek B. Di saat lo gak dapet cewek B, lo masih ibaratnya ini ya, simpanan. Ya. Wajahku ganteng, banyak simpanan. Kalau menurut gua itu bukan fuckboy, tapi mereka apa ya? Lebih main hati-hati aja, ngerti gak sih? Main aman. Kalau misalkan lo cuma punya satu cewek nih, tapi lo hormatin dia, lo deketin dia, tapi dia nolak lo sakit. Tapi kalau punya baik cewek, ya lo mesti mikirnya kayak sans ada cewek lain. Itu bukan fuckboy kalau menurut gua ya. Karena gua kayak gitu, itu bukan fuckboy kalau menurut gua. Itu baru dekat kan? Baru dekat. Aku udah dekat pacaran. Gue ngaku-ngaku aja gue sekarang lagi deket sama banyak cewek. Emang. Tapi gue ya balik lagi. Gue tuh kalau deketin cewek gak ada mikir kayak gue harus pacarin atau apa-apa. Deketin aja semuanya. Tapi kalau ntar kalau udah ada kode-kode pacaran yang lain gue tinggalin. Terus fokus ke cewek itu. Gitu. Paham. Iya, tapi lu juga gak bisa kayak, kan tadi lo bilang lo kayak gak deketin lebih dari 2 cewek kan. Kayak lu apa sih, kayak ketika udah ada kode-kode mau pacaran, lu baru tinggalin semuanya kan? Nggak ditinggalin, tetap chatan, tapi nggak seperti dulu. Lebih kalem. Ini gitu. detail bro. Lebih kalem gitu kan. Gue kalau ngechat kadang ada kayak bumbu-bumbu flirty-flirty-nya dong, ya kan? Namanya juga deketin, ya kan? Bumbu enak. Astagfirullah. Sagapung kalian semua. Bukan gue ngomong ya. Kalau anggap aja gini nih, yang ngomong dia, jangan-jangan dia ngelakuin. Enggak. Gue gitu, ya kan? Gue hanya mancing. Bener. Tapi kalau menurut gue, yang kayak gitu, yang punya simpanan banyak, kalau ngechat cewek, itu bukan fuckboy. Bener kata si Ricky, fuckboy itu ya kayak gitu, yang kata dia. Bener. Apa tadi? Tadi ngomongin apa sih? Gue lupa. Fuckboy. Sekarang ada yang mau nanya lagi nggak nih? Gue pengen nanya pertanyaan. Ya, tapi kan kita udah loyal nih. Kita udah punya pacar sekarang. Dia loyal banget gitu. Gue pengen nanya buat Ricky. Apakah lo sama kayak gue, lo ngechat banyak cewek untuk dekat, bukan deketin ya, untuk dekat, dan kalau di situ udah ada kode-kode pacaran, lo deketin yang mau kode pacaran, terus yang lain ya stay di deket aja gitu. Gue sih ya, gue sekarang ada beberapa, nggak tahu deh, tapi gue sekarang beneran gue nggak ngechat sama siapa-siapa ya, maksudnya kayak Anda yakin dengan itu? 2 hari yang lalu dan kemarin Anda yakin dengan itu? Anda yakin dengan perkataan Anda yang Anda sebutkan barusan? Gini. Untuk hari ini, maksudnya untuk sekarang sampai ke depannya, gue nggak tahu nih, gue struck ngobrol sama yang mana gitu loh. Gue struck ngobrol sama yang mana gitu kan. Ya iyalah, setiap pagi Anda selalu video call dengan saya dengan Raja. Astagfirullahaladzim. Jadi kayak susah buat ini lah, dan gimana ya? Ada juga seseorang yang harus dijaga gitu.
Siapa tuh? Tapi gue nggak tahu siapa. Juga nggak tahu. Untuk di masa depan, tapi gue nggak tahu siapa. Jadi kayak PW. kadang-kadang aja ngechatnya cuy. Maksudnya kalau emang lagi butuh aja. Ngomongin soal deketin cewek ini, gue punya pertanyaan. Pertanyaan gue adalah kita nih sebagai cowok-cowok nih, kita kan pasti suka deketin cewek. Di saat mana lo harus tahu, di saat yang mana lo harus sadar kalau lo itu udah masuk ke friendzone. Di saat apa? Di saat apa ketika lo udah tahu udah masuk ke friendzone. Ini dulu deh yang berpengalaman dulu. Ricky dulu. Ricky. Aduh. Friendzone ya. Di saat gini, lu udah berkorban banyak sama dia nih. Lu udah berkorban banyak sama dia dan lu udah sharing banyak hal sama dia. Tapi di satu kesempatan yang harusnya nggak lu lewatin, itu lu lewatin gitu aja gitu. Contohnya kayak misalkan udah sharing banyak hal lah, udah ngobrol tentang kehidupan satu sama lain. Udah terbuka satu sama lain segala macam. Tapi nggak ditakis. Iya, tapi nggak digas dan pasti ceweknya ngira kok ini cowok nggak mau ngegas gitu kan. Makanya mereka ngira kita temenan doang gitu loh. Itu sih menurut gua kalau udah masuk. Itu kok ceritanya kayak ada gitu orang, ada salah satu dari kita gitu, ada. Siapa tuh? Aduh. Dua orang. Siapa? Siapa? Perlu kan sebutin namanya. Nanti aja. Nggak apa-apa, kan orang ini. Sebut Kan 2 orang dari kita. Nah, sebut nanti di sensor. gua malu. Lu sama gua. Kan gua lu sama si gara-gara nggak kita gas, akhirnya kita jadi best friend. Apakah benar? Kelamaan. Udah. Cut. Pokoknya ada 2 orang dari kita yang melewatkan kesempatan itu. Benar. Benar. Harusnya kita bisa sikat. Tapi tidak. Karena cuman kesalahan gue ketiduran. Astagfirullah. Bahaya. Kalau dia ketiduran, berarti kan alasannya kenapa dia masuk friendzone. Kalau gua, karena pada saat itu cewek itu punya cowok. Ya. Dia bermasalah dengan cowoknya dan akhirnya kenal sama gua. Jadi dia apa-apa nyari sama gua. Dia dinner ngajak gua, bokapnya datang ngajak kayak gua. Bahkan dia mau makan sama omnya yang diajak gua. Itu dan di saat itu sih gua sadar gua friendzone karena kalau emang kita mikirnya kayak wah, Raja kok dekat banget nih sama gue. Tapi dia gak pernah ngomong kayak sayang atau apa-apa. Dia cuma ngomong kayak, iya gue sayang sama lo, please lo jaga diri gitu-gitu. Itu kan omongan semua cowok emang gitu kan. Bukan omongan cowok yang menjurus ke pacaran. Iya gak sih? Iya. Benar. Jadi, berarti gue sama Titan udah merasakan nih namanya friendzone. Tapi, apakah sang mastermind, masterpiece Ricky? Gue nggak. Apakah sang Master Beach Ricky ini pernah merasakan friendzone? Iya. Kayak ada beberapa ya. Enggak sih. Gue tahu sih. Maksud gue gimana ya? Gue tahu momen di mana gue harus nembak dia dan gue harus jujur sama dia gitu loh semuanya. Jadi gue nggak pernah stuck di friendzone gitu. Yang ada gue malah ngejauh anjir dari orang itu kayak gimana ya? Gue tuh kadang ada sisi di mana gue pengen sendiri dan gue nggak mau diganggu orang, makanya gue kayak langsung nge-cut off semua orang gitu loh. Dan itu kadang terjadi dan gue nggak bisa nyalain itu gitu. Makanya gimana ya, namanya juga hidup ya. Tapi nih, gue bangga loh walaupun gue masuk ke friendzone karena pada awalnya gue nggak ada mikir kayak gue harus pacarin dia gitu-gitu. Gue pikir kayak ya udah gue sayang sama lu, gue bakal jaga lu, gue deket. Akhirnya kita jadi sahabatan sampai sekarang sama cewek ini. Kalau gue tergantung cuy, kalau misalnya dari awal gue emang niatan mau pacarin dia, atau takis, ya atau mau disikat, tiba-tiba dia nganggap gue cuma teman, gue akan bukan ngejauh ya, ibaratnya kayak nggak akan tetap komunikasi sama dia tapi nggak intens, nggak selalu. Kalau misalnya gue udah tahu kayak, ya
Kalau misalnya gue udah ngerasa anjir hubungan gue mau dibawa kemana nih sama dia gini. Taunya dia cuma nganggap gue kayak kakaknya atau karena gue udah juga pengalaman. Jadi di sekolah lama gue ada cewek sekelas sama gue. Siapa tuh? Ntar di-cut sebut namanya. Hah? Oke, gue tahu. Itu pernah pengen gue deketin juga kan? Nah, gue pengen ngedeketin dia. Abis itu tapi gue kelamaan ngedeketin dia. Pokoknya setelah gue putus sama mantan gue pengen ngedeketin si cewek ini. Tapi setelah ini dia cuma nganggap gue sebagai kakak. Ya, kalau gue kata-kata dari gue nih, gue nggak peduli loh kalau gue deket sama baik cewek nih. Tapi gue dianggap kakak-kakaan, gue dianggap temen, sahabat atau keluarga. Gue nggak peduli sama sekali karena pada awalnya tujuan gue sama dia itu emang untuk deket dan untuk menjaga dia, sayang sama dia, bukan selebihnya gitu. Makanya gue sekarang selama gue SMA gue merasakan namanya berbeda sayang, ya kan? Itulah kenapa mantan gue pas SMA ini baru 2 doang. Tapi waktu gue SMP, baru mantan gue baik sekali karena di situ gue belum namanya saya. Ngerti gak? Karena gue belum tahu namanya sayang, gue baru tahu arti suka. Jadi gue suka, ibaratnya lu suka baik cewek terus lo pacarin semuanya gitu. Cuman sekarang gue udah ngerti arti sayang itu gimana. Nah, ngomong tentang sayang, lu pernah nggak kalian nih menangisi cewek? Menangisi pernah sekali, berkali-kali. Gue nggak pernah. Ala bullshit. Saya tahu. Okay. Anda jangan pernah bullshit di sini. Ya udah, dari Ricky dulu deh. Ya, itu. Gue terakhir. Apakah Anda apa? Gimana? Pernah menangisi wanita? Ya, semua orang pasti pernah, cuy. Semua orang pasti pernah. Dan gue pernah lah. Zaman-zamannya dulu gue masih bucin ya. Zamannya gue masih bucin. Ya, gue nangisin seseorang lah, satu mantan gue. Yang gue kira gue bakal bertahan lama sama orang ini. Tapi ternyata bangsat gitu orangnya kan. Terus ya udahlah, gue tinggal. Dan di situ, wah bangsat dah. Nangis dah gue dah. Gimana ya? Kayak seolah-olah dunia tuh hancur, cuy. Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Itu dulu tuh gue kayak gitu. Tapi ya, seiring berjalannya waktu gue udah healing lah. Asik, healing Player. Sekarang aja. Si ini gue. Gue ya. Kalau menurut gue, di saat lo menangisi wanita, artinya lo udah jatuh cinta sama dia, atau dengan kata lain lo sayang sama dia. Itu. Jadi kalau lo ngerasain cuma suka, lo gak bakal nangis. Tapi kalau lo sayang, lo jatuh cinta, lo bisa nangis, men. Itu. Dan gue, seumur hidup gue nangisin wanita cuma sekali. Dan itu bukan salah satu dari mantan gue atau cewek-cewek yang gue deketin. Hanya sahabat gue. Gitu deh. Astagfirullah. Gue gak deketin, jadi bukan gak deketin, gue nangis karena sahabat gue. Karena ya di saat itu gue lagi momen-momennya fakta, gue gak punya siapa-siapa, gue cuma punya teman-teman. Dan di saat teman-teman gue punya masalah, gue ngerasain apa yang mereka rasain. Di situlah gue kayak, gue nangis gitu. Silahkan. Oke, sekarang gue ya. Jadi gue pernah nangisin cuma satu cewek doang. Itu mantan gue sebelum cewek gue yang sekarang. Jadi tapi gue nangisnya kayak apa sih namanya, pas gue putus, gue kayak ketawa dong. Kayak ya udah kalau itu keputusan lo, ya udah gue nggak bisa maksa keputusan lo gitu. Tapi 3 hari setelah gue putus, jadi gue sama mantan gue ada lagu kesukaan kita berdua. Kalau kalian tahu lagunya Lemonade, Jeremy Passion, tahu kan? Ya udah lanjut nih. Nah, abis itu gue lagi di kamar mandi rumah gue, di kamar gue. Terus gue mainin lagunya karena gue mainin playlist gue kan. Nah, playlist gue lagu pertanyaan itu Lemonade. Nah, di situlah gue langsung kayak diem, gue langsung bengong, tiba-tiba lama-lama keluar air mata, nangis gitu. Tapi nangisnya cuma selama 5 menit. Astagfirullah. Nah, gitu. Sekarang saya semalaman anjing. Anjing gue cuma 5 menit cuy. Ya, zaman-zaman bangsat. Sebentar.
ngomong-ngomong tentang putus, tapi emang kayaknya menurut gue emang sifat cowok kayak gitu deh. Emang kayak pada awalnya mereka fine-fine aja, tapi pada akhirnya mereka akan kayak, anjir, kenapa gue yain aja waktu itu ya? Ngerti Iya, gak sih? iya benar. Gue kayak gitu, gue pemikiran gitu kayak gue pas lagi situ anjir kenapa gue iyain ya pas putus gitu. Kayak gue kangen apa yang kita lakukan dulu gitu. Kalau cewek, mereka tuh nggak bisa move on-nya di awal. Terus nggak bisa move on. Kalau Ya, cowok, kalau kita awal biasa-biasa aja nih. biasa-biasa aja Akhirnya kayak tiba-tiba mikir masa nih. sih dia ayo mikir. Deket sama baik cewek nih, deket sama baik cewek nih kan. Bisa Iya. kayak mikir kayak, kok gue nggak bisa move on dari dia. Itu gue Itu banget, itu gue banget. Ma bro. tapi ada beberapa cewek juga yang belum move on juga kan. Berapa cewek yang nggak bisa move on ya? Ada beberapa cewek. Siapa itu? Loh, ada tangan siapa? Tahu. Ada tangan siapa nih? Ada tangan siapa itu? Ada tangan siapa nih? Ada tangan siapa itu? Nah ya udah, Sepertinya ditersinggung. Oke, lanjut. sekarang ini jadi pertanyaan terakhir buat podcast Hmm. kita, podcast. Masih. Kesan-kesan Nah. apa namanya pesan-pesan kalian buat para Ya udah. viewers, Beberapa kata lah ya, beberapa Ya. kata buat viewers. viewers yang Gue dulu deh, menonton. gue dulu. Hmm. Untuk para cowok-cowok, jangan pernah lo bangsatin cewek, men. Atau lo jahatin Wih. cewek. Karena pada dasarnya lo berasal dari cewek. Itu. Jadi di saat lo ngerasa jagoan kayak, oh gue kemarin gini dia, gue kemarin gini dia. Sadarlah lo sama aja nyakitin cewek, dan itu cewek itu ibu lo. Sama aja nyakitin ibu lo. Yo, Kira kayak gitu. Dan untuk para cewek, untuk kata-kata dari gue, jangan mudah dibodohi oleh para lelaki. Karena pada dasarnya lelaki itu sangat pintar. Mereka bakal nyari segala cara untuk dapetin apa yang mereka mau. Jadi Yoi. jangan gampang dibodohin. Dan untuk cewek sabar aja kalau banyak orang yang sekarang lagi nyerang lo atau lo lagi terpuruk, sabar aja. Lo bakal ngerasain bisa lo lagi di atas kok. Silakan sekarang aja. gue Orang ini. para semua orang yang menonton podcast ini, gue Iya. cuman pengen bilang ke kalian bahwa hati itu bukan sebuah permainan. Asik. Jangan kalian memainkan hati seseorang. Kalau kalian beneran sayang dengan orang itu, kalian harus ngasih hati kalian ya Penuhnya. perlahan-perlahan. Misalnya lo sayang sama dia, lo kasih 50 dulu. 50. Kalau misalnya udah lama nih, kalau kalian udah mulai ini baru kalian naikin persennya. Jadi bisa 70. Jadi 100, bisa aja sampai jadi 100 gitu. Jadi intinya Paham. heart is not a game. Jangan Paham, pernah paham, main paham. dengan hati orang lain. Gitu. Iya, Kalau iya. dari Ricky gimana nih kesan pesannya nih? Iya nih. Yang Ya. banyak pengalaman. Intinya ya, inti dari semua obrolan kita, jangan munah lah ya. Keluarin apa yang ada di otak lu, dan berani beda gitu, berani beda dari orang lain, karena perbedaan itu yang menyatukan kita, Ci. Apapun itu, bukan persamaan kita semua lama-lama bosen, Ci. Kalau misalkan apa-apa sama tuh bosen gitu loh. Jadi harus ada bumbu-bumbu perbedaan gitu, Yo, yang harus kita tunjukkan kepada orang lain, dan itu sangat penting gitu. ya udah, jadi ini adalah the end of this podcast. Ya. Jadi semoga kalian enjoy dengan podcast kita. Semoga bisa menghibur kalian selama kalian karantina. Dan Iya. menasihati kalian. Iya. Dari pengalaman kita yang kita baru saja bicarakan. Jadi ya udah. Oh. Dan Kalau kalian ini, gue nambahin nih sesuatu nih. Nah, Angkat tangan. siapa Dan lu? untuk orang-orang di luar sana yang menganggap kita menarik, bisa ya udah share lah ke teman-teman kalian biar mereka dengar kita juga. Iya. Jadi kita mulai dari awal. Terus kalau ada yang Iya. tertarik sama kita ya udah bisa follow IG kita di sini. Usah. Oh, iya. Kalau Ya, yang ntar- ya, Nanti Kalau- kalau kalau di yang- description, kalau nggak di description box di Description, bawah. nah. yang IG-nya Lil Kecuf nggak bisa, soalnya dia udah punya pacar, dia loyal. Kita berdua aja nih, Ricky. Buset. Kosong. Hey, Hey. Bye. Jadi kalau kalian tertarik dengan si ini, tapi kalian mau LDR, ya silakan. Karena dia di Amerika. Karena dia di Wah. LA, anak Sialan LA. lah. Kalau si Raja tinggalnya di Bintaro, Jakarta Hmm. Bintaro, bisa lah disikat nih. Disikat cuy. Para cewek-cewek yang suka nyikat,
Kalau Gila. Titan dia tinggal di Jakarta di Pondok Indah. Buset. Wah, detail banget nih orang-orangnya ya. Bahaya. Bahaya. Taruh ya. Ya udah. Jadi gitu. Pondok Indah juga Pondok Indah ya. Oke, Ya gue udah. nambahin. Apa? Gue nambahin satu kali. Semenit gitu. Less than menit Oke, aja. gue nambahin nih. Jadi apa yang kita omongin tadi semuanya itu no hard feeling ya. Kita semua ngomong dari perspektif kita masing-masing. Kalau misalkan ada yang marah, baper ya tolong jangan lah ya. Soalnya gimana ya? Kita bikin ini juga karena iseng-iseng dan karena gabut aja gitu. Karena corona ini anjing kan ya. Ya udah. Astagfirullah. Dan kalau kalian sorry kalau ini podcast pertama kita, kalau ada yang kurang kita minta maaf. Dan semoga kalian suka. Ya, semoga kalian suka. Ya. Kita hanya pengen menghibur kalian di rumah yang kalian lagi karantina ini, dan kita juga pengen mendapatkan uang. Jadi tolonglah. Tolonglah. Tolong, kita membutuhkan uang. Ini kan baru video pertama, tolonglah. Munafiknya keluarin dulu gitu. Iya. Ya udah. Oke. Dadah.